iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Baik, kita buka hadis Arba'in Nawawi sampai di hadis ke-12 halaman 25. Hadis ke-12 halaman ke-25. Tinggalkan apa yang tak berguna. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi haditsun hasan rawahu Tirmidzi wa ghairuhu hakadha. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, qala, ia berkata, qala, katanya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i, termasuk bagusnya keislaman seseorang itu, yaitu tarkuhu ma la ya'nihi, adalah ditinggalkannya apa-apa yang tidak berguna baginya. Hadisun hasanun, hadis ini derajatnya hasan, rawahu Tirmidzi, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, wa ghairuhu, dan lain-lainnya, hakada, demikian. Wallahu a'lam. Hadis ke-12 disampaikan oleh sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis, ya, paling banyak meriwayatkan hadis di antara sahabat-sahabat yang lain, sebanyak 5.347 hadis yang diriwayatkan. Ini Abu Hurairah, karena kedekatannya dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namanya siapa? Masih ingat ya? Nama Abu Hurairah itu adalah Abdurrahman bin Sakhar. Ya, namanya Abdurrahman bin Sakhar. Ya, min ahli Sufah. Ya, orang-orang ahli Sufah yang tinggal di emperan Masjid Nabawi di Madinah. Itu ahli Sufah. Ya, ahli Sufah, orang-orang yang tinggal di emperan Masjid Nabawi. Nah, ini termasuk salah seorang sahabat yang kedekatannya dengan Nabi luar biasa. Walaupun cuma 3 tahun bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini udah biografi tentang Abu Hurairah ini udah sering saya sampaikan. Ya, Abu Hurairah itu adalah kunyah. Ya, kunyah. Nama aslinya Abdurrahman bin Sakhar. Kenapa dia dipanggil bapaknya kucing? Ada ya, masih ingat ya? Nah, kenapa dipanggil bapaknya kucing? Karena dia orang yang sangat suka dengan kucing. Kemana aja sering dia bawa kucing. Ada yang bilang ditaruh di gamis, di tangannya, disimpan di kantong di tangannya. Ada juga yang bilang di kantongnya, sehingga ketika dia ketemu Nabi tanya, ya, itu apa di tanganmu? Apa yang ada di kantongmu? Ya, nah, dia bilang kucing ya Rasulullah. Lalu Nabi bilang, "Idzan, kalau begitu anta Abu Hurairah, engkau adalah bapaknya kucing." Ya, bapaknya kucing itu. Ya, kucing Hiram. Ya, kemudian ditasghir menjadi Hurairah. Ya. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata,
Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Min husni islamil mar'i." Di sini minnya ini min litab'id, artinya sebagian, di antara, ya, sebagian atau di antara, ya. Husni islamil mar'i, di antara keislaman seseorang yang paling bagus, ya, di antara Islamnya seseorang yang paling bagus adalah tarku mala yakni meninggalkan apa-apa yang tidak berguna baginya, ya, meninggalkan apa-apa yang tidak berguna baginya. Ini hadis menjelaskan tentang adab, Jadi Imam Nawawi mengumpulkan, ya, hadis arba'in sebanyak 40, ya. Kalau isinya ada 42 dan tambahannya 2, ya. 40 hadis ini, ya, dari masalah-masalah pokok tentang iman Islam ada, kemudian juga tentang syariat juga ada. Nah, hadis ini menjelaskan tentang adab, tentang akhlak. Ya, jadi ada 4 prinsip dalam hadis ini. Yang pertama, ya, hadis yang berbunyi, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu." Ya, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu." Itu satu, tentang adab. Kemudian yang kedua, hadis ini, "Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi." Nah, kemudian yang ketiga, ya, "Ausini ya Rasulullah, wasiatkan aku ya Rasulullah." Rasulullah memberikan wasiat, "La tabghad, jangan marah." Faraddada miraran, orang itu balik lagi, bolak-balik nanya lagi, minta wasiat, dan Nabi bilang apa? "La tabghad, jangan marah," sampai 3 kali. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, hadis yang menjelaskan tentang akhlak itu adalah, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Seorang itu tidak dianggap dia beriman dengan iman yang sempurna sehingga dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Nah, jadi lengkap nih. Walaupun ini hadis cuma 40, tapi lengkap. Maka dianjurkan bagi kita untuk bisa menghafal hadis minimal sebanyak 40 hadis. Ya, kenapa? Karena di awal-awal sudah pernah kita baca, barang siapa yang menghafal hadis sebanyak 40, maka nanti di akhirat akan dikumpulkan bersama para ulama dan fuqaha. Itu keuntungan orang yang hafal 40 hadis, ya, itu minimal. Apakah dengan sanad-sanadnya, ya, dengan sanadnya lebih bagus? Kan Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Min husni islamil mar'i tarku ma la ya'nihi." Ya, hadis hasan rawahu Tirmizi wa ghairuhu hakada. Itu lebih lengkap, lebih bagus. Kalau itunya enggak hafal, kan Abi Hurairah enggak hafal, cukup matannya, isinya apa? "Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi." Di antara, ya, sebaik-baik orang Islam adalah meninggalkan apa-apa yang tidak berguna baginya, ya. Jadi ini hadis untuk melengkapi keislaman seseorang, ya. Kenapa? Ibarat rumah itu udah jadi, ya, udah ada tiangnya, udah ada atapnya semua, tinggal dibagusin. Nah, bagusinnya dengan apa? Dengan kaligrafi, ya, finishingnya, dengan interiornya apa kira-kira yang bagus. Itu kata-kata husnul itu adalah ziyadatun fil jamali wal kamal. Ya, jadi kalau tadi saya katakan minnya itu min tab'idiyah, artinya sebagian, ya, sebagian. Kenapa? Karena seseorang itu ketika dia sudah dikatakan muslim udah bagus,
pertama itu prinsip tentang keimanan, ya, prinsip tentang keimanan, ya, yang mendasar. Apa itu? Rukun iman, rukun Islam. Ada lagi prinsip penting, prinsip yang paling penting buat kita apa? Amalia kita sehari-hari. Itu bagus, ya, tentang sholat, puasa, zakat, haji. Kita mengenal hukum halal dan haram. Nah, tapi alangkah lebih bagus lagi jika perbuatan-perbuatan yang tidak berguna itu kita tinggalin. Tuh, makanya di situ menggunakan men. Sebagian di antara Islam seseorang yang paling bagus adalah meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Walaupun mungkin perbuatan itu dikatakan mubah, ya, seperti contohnya apa? Kira-kira, misalnya main catur. Main catur, kira-kira maaf ya, ada manfaatnya kan? Kayaknya nggak ada ya, nggak ada manfaatnya. Bahkan ada sebagian ulama main catur itu hukumnya makruh. Ada juga ulama yang mengatakan haram. Kenapa? Karena membuat orang tersebut lalai, ghaflah. Ya, kalau udah main lupa tuh sama anak, sama istri di rumah, lupa juga. Kadang-kadang azan udah didengar juga masih tanggung. Itu yang membuat ghaflah seseorang, sehingga sebagai ulama mengatakan bahwa main catur itu hukumnya makruh atau haram. Dulu saya pernah dengar ceramah guru saya di Yasmani Marzuki, Cipinang Barat. Nah, beliau cerita, ya, bahwa dulu gurunya ini dia setiap malam bermimpi dengan Rasulullah SAW. Ya. Pada suatu saat ketika gurunya sedang asik santai, iseng dia main catur. Ya. Nah, setelah main catur, malamnya itu gak pernah ketemu dengan Nabi lagi. Yang biasanya sering ketemu ini gak pernah ketemu. Akhirnya dia marah. Dalam hatinya marah, kenapa kok gak pernah ketemu lagi sama Rasulullah? Padahal udah sering saya ketemu, tapi beberapa kali ini saya gak pernah ketemu. Dia istighfar, minta ampun kepada Allah. Apa kesalahan yang dia lakukan? Akhirnya, ya, suatu malam katanya dia bertemu lagi dengan Nabi. Nabi perintahkan apa ya? Tinggalkan syatranji, utruk syatranji. Atau syatranji itu catur. Tinggalin mainan catur, itu yang membuat kamu ghaflah. Yang harusnya kamu ngaji, yang harusnya kamu zikir, manfaatkan keenakan main catur, akhirnya semuanya dilupakan. Walaupun sebagai ulama mengatakan itu boleh loh, sekedar hiburan, kayak kita main apa kerambol, main halma, itu kan permainan-permainan yang mungkin secara asal hukumnya adalah halal, ya, hukumnya mubah. Cuma karena melalaikan kita dalam ibadah, melalaikan kita dalam muamalah, ya. Kenapa saya katakan dalam muamalah juga lalai? Orang kalau lagi mencatur, kadang-kadang kita tuh ada nengok, ya, lagi begini, lagi begini, ya, lagi mikir begini. Itu udah dipikirin, benteng dipikirin, semua dipikirin lagi begini. Assalamualaikum, salam. Ya, gitu kan. Kadang ditengok sama dia. Ya, kadang-kadang ada gurunya lewat. Assalamualaikum, masjidnya, ya, berdoa kan. Modelnya gitu. Orang kalau lagi mencatur asik kayak gitu. Nah, ini kira-kira yakni bermanfaat atau malah yakni atau tidak bermanfaat. Nah, kembali ke jamaah sendiri ya. Saya bilang ya akan boleh-boleh hiburan, boleh hiburan. Ya, cuma kalau udah jadi hobi susah. Kalau udah jadi hobi susah, pun dengan main catur, terima ngaji gue ngantuk tidur. Tapi kalau udah main catur, atau bakal tidur gue. Ngaji tidur, bila main catur nggak tidur. Nah, sekarang begadang ada manfaatnya nggak? Kalau begadangnya ngaji, begadangnya sholat tahajud, qiyamul lail, baca Quran, diskusi tentang agama, bagus.
kira-kira ada manfaatnya nggak? Nggak ada manfaatnya. Itu yang dikatakan sebaik-baik orang Islam, artinya pelengkap dalam diri orang Islam tersebut ketika dia mampu meninggalkan perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat. Ya, boleh sekali-sekali boleh. Apalagi orang yang hobinya mancing. Oh, kalau hobinya mancing, dia kalau punya kerjanya mancing aja udah. Udah. Tapi orang mancing itu paling hebat. Kenapa? Dia paling sabar. Apalagi ke dirinya. Ya, kenapa? Ikan aja ditungguin. Coba, dia nungguin ikan berjam-jam sabar kan? Giliran begitu ke pasar cepetan, disuruh pulang cepetan, kita kada sabar. Giliran nungguin ikan, sabar banget. Gini ke pasar baru sebentar aja disuruh pulang. Mau ngapain? Mau mancing, mau mancing. Dia punya bakti mau mancing tuh. Nah, yang begitu-begitu, walaupun asal hukumnya itu adalah halal, mubah, tapi bisa melalaikan kita dan menjadi hukum haram, bisa menjadi hukum haram. Nah, makanya kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Min husni Islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni." Ya, di antara itu min tabi'in, min husni, di antara sebaik-baiknya orang Islam itu meninggalkan perbuatan yang tidak bermanfaat. Ya. Nah, kata al-husni ini tadi saya katakan ziyadatun fil jamali wal kamal, sebagai penyempurna. Padahal udah bagus. Rumah itu udah bagus, berdiri tegak, berkokoh. Cuman perlu ada hiasan, perlu ada tambahan-tambahan. Udah ada gerbangnya juga, cuman gerbangnya perlu dipakai pelapis biar kelihatan lebih indah. Itu sebenarnya ya orang tersebut sudah dikatakan muslim. Kenapa? Dia punya dasar iman, punya dasar Islam. Cuman hadis ini ingin menyempurnakan Islam seseorang itu dengan akhlak. Makanya ya Islam itu kan diturunkan oleh Nabi SAW membawa 3. Satu, mengajak manusia untuk menyembah kepada Allah. Ya, yang namanya tauhid. Ajaran tauhid. Yang kedua, ya, Islam itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala membawa syariat. Apa syariat? Aturan-aturan. Bagaimana cara kita menyembah Allah Subhanahu wa taala? Turun rukun Islam dengan cara kita melaksanakan sholat. Ya, caranya bagaimana? Diajarkan oleh Nabi. Kemudian yang kedua, dengan cara kita bayar zakat, dengan cara kita berpuasa, dengan cara kita melaksanakan ibadah haji. Itu syariat, aturan-aturan, undang-undangnya. Ya. Nah, kemudian Islam juga diturunkan mengajak manusia untuk beradab. Makanya dia bilang dari huruf abjad A, B, C, D. Kenapa A dulu? Karena adab dulu yang diutamakan. Adab dulu yang diutamakan dalam ilmu. Ya, orang walaupun berilmu tapi tidak punya adab, ilmunya percuma. Ada orang yang tidak berilmu tapi punya adab, masih bermanfaat, masih berguna. Ya, apalagi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau dibilang soal ilmu, siapa yang paling tinggi? Ya, setan. Ilmunya dibagi dengan kita manusia lebih tinggi setan. Cuma kenapa setan itu hina di mata Allah dan kita muslim? Karena setan tidak punya adab, setan tidak punya akhlak. Makanya adab ini yang diutamakan. Ya, ada satu kaidah yang berbunyi al-adabu khairun min imtithalil awamir. Adab itu ya, mengutamakan adab lebih baik dari melaksanakan perintah. Contoh misalnya gini. Dulu waktu Nabi SAW dalam keadaan sakit, Nabi pernah nyuruh Abu Bakar ya As-Siddiq radhiyallahu anhu menjadi imam sholat subuh. Ya, baru mau dimulai oleh Nabi dia bilang, ya Abu Bakar, engkau menjadi imam. Ini kan perintah ya. Nah, kemudian begitu Abu Bakar mau mulai sholat, Abu Bakar melihat Nabi datang, lalu Abu Bakar tidak jadi. Ya, Abu Bakar tidak jadi.
dia di samping perintah. Tapi lagi dibaliknya, ada apa? Imtisalul awamir khairun minal adami. Melaksanakan perintah lebih baik daripada adab. Ya, misalnya kalau tadi Abu Bakar ya jadi imam juga kan nggak salah. Abu Bakar jadi imam juga nggak salah. Cuman Abu Bakar lebih menghormati, memuliakan Nabi. Kenapa? Orang dia lebih alim, dia lebih ahli lagi, biar nanti aja, gitu. Nah, tapi dibaliknya sekarang, ya, kalaupun Abu Bakar tadi maju menjadi imam, nggak apa-apa. Ya, ketika ada orang tanya, kenapa ente yang imam? Kan ada Nabi. Nah, Nabi yang nyuruh gue jadi imam, kan nggak ada masalah, nggak ada apa-apa. Nah, jadi dua kaidah ini tergantung bagaimana kita menyikapinya. Bagaimana menyikapinya, ya? Nah, gitu kan, itu namanya adab. Makanya dalam hidup ini yang paling utama kita mengutamakan adab, ya, di mana-mana. Nah, kalau memang udah perintah kiai, perintah guru, udah ente dia imam, ya, ente dia imam, ente dia nyampein. Nah, itu kita bisa mengambil sikap. Nah, kira-kira pantas gak ya? Gitu. Kalau memang pantas, nggak apa-apa dia belajar. Nah, sambil dibilang, tapi doain ya, kalau saya jadi imam doain, biar nggak komentar, biar nggak begini. Nah, itu bisa. Jadi bagaimana kita menyikapi dari dua sikap kaidah ushul fikih tadi. Yang pertama, al-adabu khairun min imtisalil awamir, ya, lebih mengutamakan adab, akhlak daripada melaksanakan perintah. Yang kedua, lebih mengutamakan perintah daripada adab, gitu ya. Nah, kembali ke hadis kita. Sebaik-baik Islamnya seseorang, di antara sebaik-baiknya Islam seseorang itu adalah meninggalkan apa-apa. Nah, kata-kata malah yakni adalah apa-apa yang tidak berguna. Nah, kata-kata apa ini? Mana apa? Mana ini mengandung semua, ya, yang tidak bermanfaat apa? Ucapan yang tidak bermanfaat juga tinggalin, yang kira-kira tidak manfaat tinggalin. Sekarang kan lagi ramai orang kadang-kadang bikin kesel kita nih. Sama kiai juga digituin juga. Ayo kita makan dulu, makan nasi. Kesel lah kita digituin. Ya, suka kesel kan kita digituin. Ya, ayo kita sholat dulu, sholat zuhur. Ya, gue juga tahu sholat zuhur. Kan bener bahasanya begitu. Gue juga tahu makan nasi bukan makan dulu, mana ada makan dulu. Tuh, kadang-kadang di depan kiai gitu. Ya, kiai ada lagi maulid nih. Malam ada lagi maulid. Ya, kumpul-kumpul, makan dulu. Ada nyamuk. Makan nasi kiai, makan dulu. Kan kurang aja. Ya, yang begini jangan dipakai deh. Ya, jangan dipakai. Naik ke atas, gue juga tahu naik ke atas. Ya, yang kira-kira ini kan ucapan-ucapan yang nggak ada gunanya, nggak ada manfaatnya kan. Kalau saya dengerin yang saya kadang suka kesel juga kalau ada orang yang itu. Gue juga tahu mana ada sholat dulu sih. Ya, sholat dulu nggak ada, yang ada juga sholat subuh, zuhur, asar. Maghrib bisa. Cuma kadang-kadang bikin kesel. Kalau candaan teman, turu teman sih apa? Ini kadang-kadang mau ustaz tapi kayak gitu. Nggak ada sholat dulu ustaz, sholat asar ya ada. Itu juga tahu. Gitu. Apalagi kira-kira tuh istilah-istilah yang aneh ya. Itu dari segi ucapan udah nggak berguna, udah nggak pantas diucapin. Ya, dari ucapan-ucapan termasuk itu. Jadi min husni itu minnya litabni mana yakni makna itu apa? Makna yang pertama minal lisan, ya, dari lisan. Kemudian yang tidak bermanfaat apalagi an-nazar, ya, dari sisi pandangan yang kira-kira tidak manfaat tinggalin. Kita kan kadang-kadang melihat handphone ada yang seru nih, yang seru-seru nih, yang tidak manfaat berarti kita bersadar, lewatin aja. Kagak malah dia memakai, malah
yang kira-kira membuat kita sia-sia, ya, nggak ada hasilnya, nggak ada manfaatnya. Itu yang tadi itu, misalnya di antara contoh-contoh yang walaupun asal hukumnya mubah, asal hukumnya boleh, tapi karena membuat orang tersebut menjadi lalai di dalam ibadah, lalai di dalam hal muamalah, ini tinggal. Jadi kalau sekali-sekali boleh, ya kalau kita tugas begadang, siskamling, ya begadang bagi nggak biasa begadang, kalau tugas siskamling boleh sekali-sekali, kan nggak sering-sering. Nah kalau tiap orang kerjaannya begadang, ya nggak ada gunanya. Nah kita bisa ambil manfaatnya, ya. Kalau memang mau terlalu biasa itu jam 12, nah habis jam 12 sholat itu, ya sholat qiyamul lail, sholat tahajud boleh, sebelum tidur nggak apa-apa silakan. Ya kalau memang udah terbiasa tidurnya malam, ini kan udah tidur malam, ya sholat kagak, kemudian bangun subuh akhirnya telat mulu, kesiangan mulu, itu penyebabnya pembuka dan semalam. Nah kalau yang enak, kalau memang udah biasa nggak ada, mau tidur sholat dulu, ya. Maaf ada sholat dulu, tinggal sholat dulu, sholat tahajud balikin, ya. Nah itu sholat tahajud, apa qiyamul lail, taubat, ayat apa aja, minimal sholat 2 rakaat, sholat wudu, gitu kan enak tuh, ya. Enaknya seperti itu. Nah jadi kembali bahwa min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi, ya. Di antara sebaik-baik keislaman seseorang itu adalah meninggalkan perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat baginya, ya. Yang tidak bermanfaat tuh ya kita tidak, walaupun asalnya baik tapi tidak bermanfaat. Kenapa? Karena semua itu nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang kita kerjain yang bermanfaat, ya ada pertanggungjawabannya. Yang enggak bermanfaat juga ada pertanggungjawabannya, ya. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazul qadama ibni Adam, ya, atau qadama abdin yaumal qiyamati hatta yus'al an arba, ya, bahwa nanti, ya, anak Adam itu, ya, itu dia akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang 4. Yang pertama, an umrihi fima afnahu, tentang umurnya, kemana dia gunakan, untuk apa umurnya dia gunakan, itu nanti ditanya. Kalau bicara soal umur ini kan bicara tentang waktu, ya, bicara tentang umur, bicaranya soal waktu, bukan soal, ya, apa ya, panjang pendeknya umur kita. Ada orang yang umurnya pendek tapi amalnya bagus, maka menjadi orang yang terkesan panjang, terkenal terus. Seperti ulama-ulama kita yang sudah meninggal, ya. Nah, mereka umurnya ada yang pendek, ada yang panjang, tapi walaupun umurnya pendek, mereka terkenal, disebut terus namanya, itu yang umurnya panjang, ya. Man qala umruhu wa hasuna amalu, orang berpanjang umurnya, ya, kemudian amalnya bagus, itu bagus. Khairukum, sebaik-baik kamu adalah orang yang berumur panjang dan amalnya bagus. Kenapa? Karena dikenang selalu kebaikannya, ya. Jadi kalau bicara masalah umur itu, ya kan umur sama usia beda, ya. Kalau usia itu kan hitungan dari 0 bulan kita lahir sampai sekarang. Usianya berapa? Nah itu usia kalau bahasa Arab. Kalau dalam bahasa Arab, umur itu bukan usia, bukan hitungan dari dia lahir sampai sekarang, bukan. Dari mulai kapan dia mengisi hidupnya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu umur. Maka dari kata amaro ya'muru, ya, kan ada tuh ayat Al-Qur'an yang berbunyi innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir, ya. Hanya orang-orang yang meramaikan masjid. Nah, hanya orang-orang yang meramaikan masjid itu siapa? Orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat, wa aqama shalat, dan
ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu yang dikatakan umur. Ya, kalau bahasa Indonesianya mungkin kita usia, usianya bertambah, ya, sebenarnya bukan bertambah, berkurang, ya, cuma istilah kita ya, istilahnya. Nah, kalau umur itu mulai kapan kita mengisi hidup kita dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam satu kitab Muthala'ah Al-Qira'at Ar-Rasyidah, dulu di pesantren itu dipelajari itu. Ya, ada satu cerita seorang raja berkeliling ke kampung, ke desa, melihat ada orang yang sedang menanam pohon. Ditanya, ini orang bertua, ya bertua ditanya, ya ayyuhas syekh, madza tadrisu? Wahai orang tua, apa yang sedang kau tanam? Kata orang tua, tadrisu an-narajil. Saya sedang menanam pohon kelapa. Kenapa engkau menanam pohon kelapa di usiamu yang sudah tua ini? Ya, bukankah pohon kelapa ini tumbuhnya lama? Tumbuhnya lama, berbuahnya juga lama. Apakah kira-kira di usiamu sekarang ini kau bisa merasakan pohon yang kau tanam? Kata orang tua itu apa? Qad warasa man qablana fa'akalna wa nadrisu nahnu liyakula man ba'dana. Dulu orang tua kita menanam pohon kelapa, mereka tak merasakan pohon kelapa yang mereka tanam, tapi mereka wariskan kepada anak cucu mereka, termasuk kami ini. Orang tua kami menanam pohon kelapa, mereka tak merasakan pohon kelapa yang mereka tanam, tapi kamilah anak-anaknya yang merasakan. Kalau sekarang kami menanam pohon kelapa ini di usia kami yang sudah tua ini, mungkin bukan buat kami, tapi kami wariskan kepada anak-anak kami. Ditanya lagi, kamu umurkan? Wahai orang tua, sekarang umurmu berapa? Jawab, khamsu sanawat, umur saya baru 5 tahun. Mendengar jawaban orang tua itu, raja marah. Orang tua, aku nanya umurmu berapa? Umurku baru 5 tahun, Tuan Raja. Ya, baru. Ditanya lagi, kam sinnuka, berapa usiamu? Tuh, ternyata umur, ya, dengan usia. Kalau usia itu bahasa Arabnya sinun, dari kata gigi. Sinun itu gigi. Ya, cuma diartikan umur. Berapa umurmu? Dibilang baru 5 tahun. Ya, bukankah engkau sudah tua? Kenapa kau bilang baru 5 tahun? Baru dijawab sama dia, Tuan Raja, di usiaku sekarang yang 75 tahun ini, umurku baru 5 tahun. Paham gak? Di usia 75 tahun ini, umurku baru 5 tahun. Artinya dia baru 5 tahun ibadah Allah. Baru 5 tahun dia ngaji, sholat, dia puasa, baru 5 tahun. Ya, di usia 75 tahun tersebut. Berarti selama 70 tahun dia gak ibadah. Itu bedanya umur. Maka nanti umur itu dipertanyakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. An umrihi fima afnah, tentang umur, ya, tentang waktu, ya, untuk apa kau gunakan. Makanya buat orang-orang seperti kita yang udah pensiun, ya, yang paling enak hiburannya adalah majlis taklim. Ya udah, yang paling enak udah subuh ngaji, malam ngaji lagi. Apa lagi yang kita kerjain? Kerjakan. Tinggal pensiunan kerja apa? Kalau ada pensiunan, yang nggak punya pensiunan ya, nah dari anak juga nungguin dari anak. Berapa ya? Berapa nungguin dari anak itu? Ya, telat dikit ngambek ya. Tuh, itu yang pertama tuh tentang umur diri tadi. Kemudian ansyababihi fi ma'ablah.
iktasabahu wa fima anfaqahu. Ditanya tentang harta kita, dari mana kau dapetin harta tersebut dan kemana kau infakkan harta tersebut. Itu ditanya Allah nanti semuanya, ya. Ya, apakah yang halal atau haram, apakah dari kerjaan yang halal atau haram, kemudian di mana kau infakkan harta tersebut. Kemudian yang keempat, an-ilmihi ma'da amilabihi. Ya, dengan ilmu yang Allah berikan kepada kau, apa yang kau bisa lakukan? Kemana ilmu yang kau punya, kau amalkan. Itu semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya hadis ini menjelaskan tentang kesempurnaan iman seseorang. Artinya biar tambah sempurna lagi, ya. Agar apa? Agar bisa menjalankan, ya, sifat-sifat yang warak. Maka Imam Nawawi menganggap bahwa hadis ini adalah hadisun azim, hadis yang sangat agung. Kenapa? Karena hadis ini merupakan pedoman besar untuk melatih jiwa. Melatih jiwa bisa meninggalkan perbuatan-perbuatan yang tidak ada manfaatnya, yang tidak ada gunanya. Juga menjaga diri dari perbuatan-perbuatan jelek. Sebab kalau udah kumpul-kumpul, ngobrol-ngobrol, baru-baru ngomongin yang baik-baik, oh dia mah orangnya enak, baik dah, begini. Entar ada cumannya tuh, begini, keluar, jangan tuh nyamper lagi, dia memang, wah itu jadi gibah, obrolan yang awalnya sepele, ya, yang diangkat sepele, itu seperti itu nanti, ya. Kadang-kadang ada orang yang dibilang kepo. Kalau orang Arab bilangnya fuduli. Fuduli itu orang Arab suka ngedek begini. Ente fuduli, ente kepo. Gitu, suka. Contoh kayak ini misalnya, Bang Basit, ya, kerja di mana? Di sini. Gaji berapa gaji? Itu kepo tuh orang. Tapi nanya soal gaji. Kalau nanya kerja gimana boleh? Ya, mungkin kalau kerjaannya belum kerja, aneh kasih kerjaan ente. Tapi kalau sampai nanya gaji berapa ente? Kepo, peduli, sotoy, lebay, gitu ya. Apalagi pertanyaan istri berapa istri? Nah, ada yang seperti itu. Kalau nanya anak boleh, anak ente berapa sekarang? Nah, udah lama nggak ketemu, anak sekian. Istri, gak usah pakai tanya istri. Ada di samping ada istrinya lagi. Tanya berapa? Itu yang namanya fuduli. Kalau orang itu fuduli itu bilangnya apa? Kepo, ya. Sampai orang tahu aja urusan perbuatan orang gitu. Itu yang begitu jangan, ya. Itulah istilahnya fuduli, ya. Jadi ada dokter lisan, menjaga lisan, kemudian juga menjaga hati, kemudian juga menjaga pandangan, menjaga pendengar. Nah, ini lebih sempurna lagi iman seseorang, ya. Baik, para jamaah sekalian, mudah-mudahan sedikit yang kita baca pagi hari ini bermanfaat buat kita semua. Masih ada waktu, mungkin ada yang ditanya. Ustaz, ya. Bertanya, kita kan tadi mengenai dapat rezeki dari mana dan dimanfaatkan untuk apa. Nah, kalau yang saya sempat pikirkan kemarin tuh penggunaannya saat sekarang kita nih rata-rata punya internet segala macam, itu kan dari rezeki yang kita itu. Nah, pada saat penggunaan internet itu kan ada manfaat, ada mudarat. Salah satunya tadi yang melihat gambar apa, ini apa, itu bagi kita kepala keluarga yang membelanjakan uang untuk internet itu, kemudian dari orang, keluarga atau siapapun yang memanfaatkan untuk hal-hal yang buruk, kita dapat dosanya kan? Iya, itu yang dikhawatirkan. Yang dikhawatirkan jadi kena apa ya, imbasnya kita, kena cipretannya. Makanya kita sebagai kepala keluarga, niat kita masang internet, wifi, mungkin untuk kebaikan anak-anak kita, untuk mempermudah, gitu ya. Nah, kita bilang, pokoknya bapak nggak redo. Nah, harusnya ditekanin, bapak nggak redo, ya. Lu tanggung jawab kalau nanti wifi ini digunakan dengan hal-hal yang tidak berguna, gitu. Tanggung jawab, gitu. Nah, makanya begini, kemarin
kiai yang cerita sama saya. Pada saat masjid itu mau dipasangin tower, ya kayak model Indosat, Telkomsel dipasangin, ya kan artinya banyak ada manfaatnya kan, tapi mudaratnya ada kan? Banyak, mudaratnya banyak, apalagi di atas masjid. Nah, kalau bisa jangan, katanya. Kenapa? Karena masjid itu rumah Allah. Ketika dia dipasang wifi, nanti orang pada lebih cepat nyambungnya karena ada wifi. Kalau yang bermanfaat untuk kerjaan, untuk Google cari-cari ilmu-ilmu, itu bagus. Tapi ketika ada orang-orang yang memanfaatkan untuk ya film-film porno dan lain sebagainya, yang masang siapa tuh? Ya, yang masang siapa? Apalagi di atas masjid. Ya, tadi saya disuruh ada yang menawari, saya tanya kiai, jangan. Ntar ente ketua masjidnya ente kena imbas, ini masjid. Ya kalau rumah biarin orang yang tanggung jawab, yang punya rumah tanggung jawab. Tapi ini masjid bukan punya ente, masjid punya umat. Kasihan umat nanti bertanggung jawab. Ya, kalau duitnya bisa dimanfaatin buat kegiatan-kegiatan, betul. Tapi dosanya ente yang tanggung jawab. Itu katanya. Dan jangan. Itu mulainya bukan saya yang nanya, ada yang nanya. Ustaz nih masjid saya mau pakai tower gitu ya, kalau jangan ente berarti tanggung jawab, ya. Nah, kenapa? Karena dari wifi tower tersebut itu akan menyebabkan maksiat yang dilakukan oleh orang-orang yang kita nggak kenal. Ya mungkin kalau di antara kita ada yang begitu, tapi kan dimanfaatin apa orang-orang yang memang punya tujuan jelek. Gitu, itu kekhawatiran. Makanya yang begitu, kira-kira ada manfaat, tinggalin dah. Makanya hadis tadi itu mengajarkan kita untuk sifat warak dan zuhud. Ya, jangankan yang haram, begitu. Jangankan yang haram, yang makruh, yang mubah aja kalau nggak ada gunanya, buat tinggalin. Begitu logikanya ya. Nah, yang haram udah harus, yang makruh tinggalin, ya. Yang apa? Yang mubah aja kan boleh. Yang catur kan kalau bahasa kayak buat hiburan boleh, main halma, main travel kan boleh. Tapi kalau kira-kira nggak bermanfaat buat kita, melalaikan dalam hal ibadah, tinggalin. Nah, jadi hadis ini ya mengajarkan kita untuk menjadi orang yang warak dan zuhud. Bukan berarti dia meninggalkan perbuatan-perbuatan semua yang mubah, bukan. Tapi yang kira-kira nggak bermanfaat dan membuat lalai dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Gitu ya, Pak. Baik, mudah-mudahan sedikit bermanfaat buat kita. Mudah-mudahan Allah berkahi hidup kita, keluarga kita, anak-anak kita, kampung kita, juga negara kita, dan Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Ilahana akrimna bil 'ilmin nafi' wal rizqil halal warzuqna min haitsu la nahtasib. Da'wahum biha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum biha salam.